Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Cahaya Malam. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah adalah amalan besar. Ia bisa memadamkan murka Allah dan menjadi pelindung dari api neraka. Tapi tahukah sahabat, bahwa ternyata tidak semua sedekah diterima Allah. Bahkan ada 5 golongan ahli sedekah yang justru dilempar ke neraka. Siapakah mereka? Di dalam sebuah hadis dijelaskan, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid, seorang yang mengajarkan ilmu, dan seorang yang bersedekah. Orang yang bersedekah itu dipanggil dan dihadapkan. Allah menunjukkan nikmatnya kepadanya, dan ia mengakuinya. Allah bertanya, "Apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Ia menjawab, "Aku bersedekah karenamu." Maka Allah berkata, "Kamu dusta. Kamu bersedekah supaya disebut dermawan." Lalu ia diseret ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas bahwa sedekah yang begitu besar, tapi semuanya sia-sia karena niat yang salah, bahkan menjadi sebab seseorang dilempar ke neraka. Sahabat beriman, berikut penjelasan mengenai 5 ahli sedekah yang dilempar ke neraka. Pertama, bersedekah karena ingin dipuji atau ria. Ria adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, karena orang yang bersedekah dengan niat agar dipuji atau ingin dianggap baik oleh manusia, telah mengalihkan niatnya kepada Allah, beralih ke manusia. Allah telah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat, sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Maka dari itu, niat yang salah bisa membuat sedekah yang besar sekalipun jadi tidak bernilai di sisi Allah. Hanya keikhlasan syarat utama diterimanya sedekah. Kedua, menyakiti hati penerima sedekah. Menyakiti hati orang yang kita bantu, baik itu dengan ucapan, sikap sombong, atau mempermalukan di depan umum, semua itu akan menghapus pahala sedekah. Dalam Islam, menjaga hati penerima lebih penting daripada jumlah sedekahnya. Karena sedekah seharusnya membahagiakan, bukan mempermalukan. Jangan sampai niat baik berubah menjadi kezaliman terhadap hati orang yang kita bantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, lagi Maha Penyantun." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Ketiga, sedekah dari harta haram. Sedekah dari harta yang haram, seperti hasil korupsi, riba, mencuri, atau menipu, semua itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah adalah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Tabrani. Sedekah juga tidak bisa mencuci dosa dari harta haram. Maka yang harus dilakukan adalah bertaubat, mengembalikan hak orang lain, dan mensucikan harta. Baru setelah itu bersedekah dengan harta yang halal.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji." Keempat, sedekah untuk pamrih duniawi. Bersedekah hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi seperti popularitas, jabatan, atau kelancaran bisnis seseorang, maka menjadikan amalan itu batil, dan Allah tidak menerima amalan yang tidak ikhlas karenanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan." Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan batalah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Al-Quran Surat Hud ayat 15-16. Jika niat kita adalah dunia, maka hanya hal sia-sia yang kita dapat. Tapi kalau kita niat bersedekah karena Allah, dunia dan akhirat bisa kita raih. Sedekah jangan untuk cari keuntungan, tapi cari ridha Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya." Hadis riwayat Ahmad. Dan kelima, sedekah tapi tidak taat kepada Allah. Ada orang yang rajin sedekah, rajin sholat, namun ia lalai dalam sholatnya. Adapun orang yang rajin sedekah, tapi tidak sholat, tidak puasa, atau justru banyak berbuat maksiat. Ia seakan-akan menjadikan sedekah sebagai penebus dosa atas apa yang diperbuatnya. Padahal, ketaatan kepada Allah adalah kewajiban yang utama. Di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan sedekah." Sedekah tidak akan menutup lubang dari kewajiban yang kita abaikan. Amalan sunnah tidak bisa menggantikan amalan wajib. Taat kepada Allah harus utuh, sholat, puasa, dan sedekah berjalan seiring. Orang seperti ini bisa jadi bersedekah hanya sebagai penyeimbang dosa, tapi tanpa taubat dan ketaatan sedekahnya tidak menyelamatkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah merupakan cahaya. Ia bisa menerangi kubur, menolak bala, dan menjadi pelindung dari panasnya hari kiamat. Namun, jangan pernah kita tertipu oleh banyaknya amalan. Jika ternyata hati kita tidak bersih, jika niat kita tidak tulus, jika kita hanya ingin dipuji manusia, maka sedekah itu bisa berubah menjadi beban, bahkan bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Betapa banyak orang yang tangannya ringan memberi, tapi lisannya tajam menyakiti. Betapa banyak yang sedekah besar, tapi hartanya haram. Betapa banyak yang berharap surga, tapi lupa memperbaiki niat dan amal. Maka, mari kita perbaiki hati kita. Bersihkan niat hanya untuk Allah. Jangan mencari pujian, tapi cari ridhonya. Jangan berharap balasan dunia, tapi balasan akhirat. Semoga Allah menerima setiap sedekah kita, menjadikannya penolong di hari hisab, dan menjauhkan kita dari riya, pamrih, dan harta yang haram. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.